Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi, pemirsa. Badan Intelijen Negara atau BIN menggunakan aplikasi canggih bernama Sistem Intelijen Bencana atau SIBE untuk membantu memonitor gempa Cianjur. SIBE yang merupakan hasil pengembangan Politbang BIN dan mampu memonitor dan mengumpulkan data serta menyajikan informasi penting dalam penanggulangan bencana. Lalu seperti apa sistem aplikasi tersebut? Berikut laporan dari Hairon Syah di Posko Kesehatan BIN lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Saat ini saya masih berada di Posko Kesehatan Badan Intelijen Negara di Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, di mana di posko ini terdapat sistem intelijen bencana atau SIBE yang berfungsi untuk memonitoring kebencanaan seluruh Indonesia dan juga untuk membantu proses evakuasi dan pertolongan bisa berjalan baik. Dan untuk lebih jelasnya mengenai sistem ini saya sudah bersama dengan Kapus Litbang BIN Dr. Army Susandi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kang Eron. Ya. Dok, ini bagaimana sih cara kerja sistem ini supaya bisa mendeteksi kebencanaan gitu seluruh Indonesia? Ya. Jadi sistem ini memang dedicated kita bikin khusus untuk Kabupaten Cianjur untuk bisa memetakan, memonitoring bencana, khususnya bencana gempa bumi, sekaligus juga bencana lainnya, termasuk diantaranya bencana hidrometeorologi. Nah, terakhir pada pukul 18.27 kita mendapatkan goyangan baru sebesar 2,4 skala Richter di wilayah Cianjur ini dengan kedalaman 18 km. Sistem ini juga menyimpan semua data kita selama 7 hari ke belakang atau yang terbaru dalam 24 jam ke belakang. Semua data ini ada. Dan sistem ini kita sudah overlay semua data yang ada, termasuk data geologi maupun data perubahan tutupan lahan. Maka kita kenal dengan data bahaya. Ternyata Cianjur ini merupakan daerah yang bahaya, warna merah ini cukup tinggi sebenarnya. Jadi memang daerah yang cukup rawan sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat apa yang ada di atasnya, maka kita kenal dengan kerentanan. Artinya apa? Penduduknya mungkin berada pada kemiringan lereng atau mungkin dia berada pada rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Sehingga kalau kita gabungkan antara bahaya dan kerentanan ini, maka timbullah risiko. Risikonya berarti risiko di wilayah ini cukup tinggi untuk bencana gempa ini. Jadi sistem ini sudah digital. Kita punya data seluruh Indonesia dan kita khusus buatkan dalam waktu yang cepat sekali untuk bisa dibangun sistem khusus untuk Kabupaten Cianjur. Ya, Dok, ini untuk cara sistem kerja ini kalau seandainya yang ada patahan itu bisa terdeteksinya gimana, Dok? Ya, jadi memang sini ada patahan. Jadi kita lihat sini ada patahannya. Nah, ini patahan Cimandiri. Dia biasanya yang paling besar amplitudonya berada pada wilayah yang tidak jauh dari patahan. Bukan di patahannya, kira-kira katakanlah sekitar 6 kilo sampai 10 kilo dari setelah patahan itu wilayah yang paling besar amplitudonya. Simpangannya paling besar, sehingga dampak yang terjadi di sekitar sini jauh lebih besar dibanding di patahan sendiri. Dan itu juga sama terjadi di wilayah yang ada di Cianjur ini. Kita lihat sini, ini patahannya besar sekali. Ini patahan Cimandiri atau sesar Cimandiri, dan kejadian banyak yang rusak itu adalah sekitar sini. Dan kelihatan warna-warna inilah adalah warna-warna di mana menunjukkan magnitudenya. Contoh yang besar adalah 5,6 di wilayah ini, 5-6 skala Richter. Kemudian yang ini adalah warna hijau, 4-5, dan yang biru-biru yang kecil ini adalah di bawah 4 SR atau skala Richter. Jadi memang lokasinya tidak jauh-jauh dan kita harapkan magnitudenya ini tidak membesar. Dia biarkan lepas seperti melepaskan energi dengan angka di bawah 4 semuanya. Dan setelah itu diperkirakan menurut kami kemungkinan besar tidak akan muncul magnitudo yang lebih besar daripada yang kemarin itu. Ya. Dokter, ini kan selain itu kan untuk membantu proses evakuasi agar berjalan lebih baik. Nah, untuk esok hari ini ya, untuk proses evakuasi itu gimana keadaannya untuk kondisi alat ini? Untuk itu kita punya fitur yang kita sebut dengan fitur untuk bencana hidrometeorologi. Nah, di kita sini, jadi kita lihat di sini ada untuk cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Jadi ada 4 cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor. Dan kita lihat ternyata di sini tidak ada menunjukkan dia statusnya awas atau siaga. Nah, sehingga kita nyatakan kondisi yang akan kita lakukan pada katakanlah dalam 5 hari ke depan itu aman. Jadi untuk proses evakuasi dan sampai hari ini cukup aman. Artinya tidak ada dot yang warna awas, yang merah, siaga, warna kuning, waspada, warna hijau. Jadi aman. Kalaupun ada, maka kita sudah memberikan rekomendasinya.
rekomendasinya, apakah dia tetap tenang, berbagi informasi, atau berhati-hati sebagainya. Semua sudah tercatat. Jadi kalau ini diakses oleh orang lain siapapun, karena sudah kita buka sistem ini, maka itu memudahkan para stakeholder untuk melakukan operasi penanganan. Nah, di samping itu juga kita lengkapi dengan radar. Sistem ini juga mengakses radar, sehingga radar cuaca. Sekarang pada pukul 18.20, kita lihat 20, nah ini cuaca tadi hujan, sehingga kita tahu persis kita jangan melakukan apa-apa untuk proses atau evakuasi kita hentikan. Yang warna-warna ini adalah hujan yang terjadi. Jadi warna ini, kalau ini adalah warna kuning itu sangat tinggi hujannya, kalau dia merah maka hujannya sangat lebat sekali. Ya, sekarang ini sudah mulai teduh, kita lihat sini pada pukul 21 mungkin kita sudah keluar radarnya, dan kelihatan dia sudah mulai berkurang gitu, awan yang menutupin wilayah itu. Jadi dengan demikian kita bisa datanya cukup besar, cukup banyak, komplit, kita tinggal memanfaatkan data ini untuk proses evakuasi. Sehingga di tangan kita bisa kita lakukan upaya-upaya kegiatan di lapangan. Apakah upaya kita memberikan mobilisasi pengungsi atau kita melakukan upaya pencarian korban dan sebagainya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita, juga pemirsa. Dan pemirsa, tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Army, dan semoga informasi yang diberikan mengenai sistem intelijen bencananya atau SIB ini bermanfaat bagi semuanya.